Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang luas daerah di antara dua kurva. Definisi untuk luas daerah di antara dua kurva bisa kita lihat sebagai berikut ya. Misalkan daerah D dibatasi oleh grafik fungsi kontinu f dan g, jadi ada dua fungsinya di sini, fungsi f dan fungsi g pada interval A sampai dengan B. Jadi kita mau cari luas daerah di antara F dan G tersebut dengan pemisalan awal fx-nya itu besar sama dengan gx ya. Jadi f-nya itu fx-nya besar dibanding dengan gx-nya pada interval A sampai dengan B. Garis x sama dengan A, garis x sama dengan B. Jadi interval batas bawahnya A sampai dengan B. Nah, daerah D dapat dituliskan sebagai berikut. D sama dengan x, y, di mana x-nya itu berada dalam interval A sampai B, kemudian fx besar sama dengan gx. Jadi luas daerahnya D dapat didefinisikan sebagai berikut. Intinya luas daerah disimbolkan dengan D. D sama dengan integral batas bawah sampai dengan batas atasnya, diambil dari sini tadi ya. X sama dengan A, X sama dengan B, interval A sama dengan sampai B. Integral A sampai B, kemudian fx dikurangi dengan gx. Ini rumusnya. Fungsi yang besar dikurangi dengan fungsi yang kecil. Nah, untuk mengetahuinya ya kita gambar dulu. Yang mana yang kurvanya di atas, yang mana yang di bawah. Nah, luas daerah di antara dua kurva bisa kita lihat ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan grafiknya seperti ini kita misalkan sebagai fungsi f yang di atas, kemudian di bawah adalah fungsi g. Jadi tentunya yang besar itu yang di atas ya, semakin ke atas semakin besar. Jadinya ya kita disuruh untuk mencari luas daerah yang ada di dalam kurva yang berwarna kuning ini. Nah, andaikan ini adalah bidang tanah Anda, nah bagaimana cara mencari luasnya? Nah, oke lah, kalau misalkan bidang tanah kita seperti ini saja kan gampang kita cari. Tapi kalau dalam bentuk seperti ini, ya tentunya ya kita harus selesaikan menggunakan bisa kita gunakan solusi yang ada di sini. Jadi rumusnya ini adalah integral A ke sini, B-nya sampai batas atasnya, kemudian F-nya kurva yang paling atas, Fx kemudian dikurangi dengan kurva yang di bawah, Gx kemudian Dx. Inilah yang dicari solusinya, maka kita akan temukan luas daerah di dalam kurva berwarna kuning ini. Contoh sederhana, di bangku sekolah dasar itu kita diajarkan luas persegi panjang ya. Nah, kalau luas persegi panjang ini kan panjangnya mulai dari 0 sampai dengan 5 ya. Jadi di sini panjangnya adalah 5, tingginya adalah 1/3, 1, 2, 3. Jadinya panjangnya adalah tingginya adalah 2. Luas persegi panjang pasti kita adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 5 dikali lebar atau tingginya ya. Ini 2 sama dengan 10, gitu kan? Nah, kalau kita mau cari integralnya ini kan fungsinya y sama dengan 1. Jadi semuanya sini ya. Kemudian y sama dengan 3. Ini adalah y1, ini adalah y2. Y1 sama dengan 1, y2 sama dengan 3.
kalau kita mau cari luasnya menggunakan integral, ini mulai dari 0 sampai dengan 5. Anggaplah ini A-nya. A sama dengan 0, B sama dengan 5. 0 sampai dengan 5. Fungsi yang di atas yang mana? Fungsi yang di atas ini, Y2. Y2-nya sama dengan 3. Atau kalau kalian mau tuliskan di sini sampai 5 ya. Kalau kita mau tuliskan Y2 dikurangi dengan Y1 dx, oke, nggak masalah. Jadi tinggal kita substitusi, sama dengan integral 0 sampai dengan 5. Y2 nya adalah 3, kemudian Y1 nya adalah 1, kemudian dx. Integral 0 sampai dengan 5, 3 kurang 1 2 dx. Kemudian kita integralkan 2, jadinya 2x. Kemudian batasnya 0 sampai dengan 5. Kemudian substitusi, 2 kali 5 dikurangi dengan 2 kali 0. 2 kali 5 10, kurang 0 sama dengan 10, sama kan? Nah, asalnya sebenarnya di bangku sekolah kita diajarkan langsung rumus luas persegi panjang seperti ini. Ya, ternyata itu ya dasarnya dari integral. Ya, andaikan langsung diperkenalkan integral di bangku sekolah dasar kan pusing kita jadinya. Makanya ya sebenarnya untuk mencari luas rumus-rumus yang kita pakai di bangku sekolah sebenarnya itu berasal dari rumus-rumus integral itu sendiri. Sekarang kita langsung ke contoh untuk pengaplikasian dari materi hari ini ya. Contoh yang lainnya, contoh A. Kita fokus di contoh A. Gambarkan daerah D dan hitung luasnya jika daerah poin A itu daerah D dibatasi oleh kurva Y sama dengan X sama X pangkat 2 dan Y2 nya adalah fungsi keduanya adalah 8 dikurangi dengan X berpangkat 2. Nah, terlebih dahulu kita cari dulu, kita buat dulu kurvanya ini. Kita buat kurvanya ya. Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 8 dikurangi dengan X berpangkat 2. Itu bagian B nya ini. Itu bagian B nya. Daerah D dibatasi oleh grafik fungsi Y nya, ini fungsi pertamanya adalah akar pangkat 3X. Kemudian fungsi keduanya adalah minus X berpangkat 2 dan garis X sama dengan 1. Nah, untuk poin pertama kita bahas, kita gambar dulu ya kurvanya. Nah, untuk menggambar kurvanya, tentukan titik potong kedua kurva dengan cara menyamakan fungsi pertama dengan fungsi kedua. Kita cari dulu titik potongnya. Ya, kenapa kita harus cari titik potongnya dulu ya? Kalau di contoh di atas kan ya contoh sederhana saya kasih, tidak perlu dicari titik potong ya. Kenapa? Karena simple ya bentuknya. Nah, kalau ini kita tidak tahu bagaimana kurvanya, di mana titik potong, di mana batas bawah dan batas atasnya nanti. Nah, titik potong yang akan kita dapatkan nanti di sini adalah akan menjadi batas bawah dan batas atas untuk integral kita. Jadi kita misalkan ini Y1 sama dengan Y2. Y1 nya tadi adalah X berpangkat 2. Oke. Y1 X berpangkat 2, Y2 nya adalah 8 dikurangi dengan X berpangkat 2. Oke, Y2 nya adalah 8 dikurangi dengan X berpangkat 2.
Kemudian X ini minus X berpangkat 2 saya bawa ke ruas kiri, dari negatif menjadi positif di sini. X pangkat 2 tetap di sini di ruas kiri, ini saya kirim ke ruas kiri, jadi positif X berpangkat 2 sama dengan 8. Kemudian X pangkat 2 tambah X pangkat 2 jadinya 2X berpangkat 2 sama dengan 8. Kemudian masing-masing saya bagi 2. Ini saya bagi 2 jadinya X berpangkat 2, ini saya bagi 2 jadinya 4, atau 2 nya ini pindah ke bawah 8 per 2 sama dengan 4. X berpangkat 2 sama dengan plus minus 2. Nah, langkah selanjutnya antara minus 2 sampai dengan 2, antara minus 2 sampai dengan 2 kita substitusi masuk ke dalam fungsi Y. Ini pertama kita masukkan Y1 sama dengan X berpangkat 2. Kemudian Y2 nya ini adalah 8 dikurangi dengan X berpangkat 2. Substitusi semuanya, minus 2 masuk ke sini, minus 2 berpangkat 2 jadi 4, minus 2 kita substitusi di sini, 8 dikurangi minus 2 berpangkat 2, minus 2 berpangkat 2 kan jadinya positif 4. 8 dikurangi 4 sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Oke. Ini juga min 1 kita substitusi masuk ke dalam sini. Jadinya positif 1. Min 1 saya substitusi di sini jadinya min 1 pangkat 2 1. 8 kurang 1 sama dengan 7. Kalau saya substitusi 0, ini 0, satu substitusi masuk di sini jadinya 0. Saya substitusi 0 di sini jadinya 8 kurang 0 sama dengan 8. 1 saya substitusi masuk ke sini jadinya 1 ya. Y sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 saya substitusi masuk di sini, 1 pangkat 2 1, 8 kurang 1 sama dengan 7. 2 kita substitusi masuk di sini jadinya 2 pangkat 2 4. Oke, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, titik-titik ini tinggal kita gambar dalam kurva, dalam grafik. Nah, hasil gambarnya seperti ini. Hasil gambarnya seperti ini ya. Antara minus 2 sini sampai dengan 2. Kemudian tinggal kita lihat yang mana kurva yang di atas, yang mana kurva yang di bawah. Jadinya fungsi yang di atas dikurangi dengan fungsi yang di bawah, diintegralkan. Jadi yang dicari itu adalah luas daerahnya ini yang berwarna kuning. Nah, kalau misalkan kita punya sebidang tanah bentuknya seperti ini, ya cari saja dengan menggunakan integral ya. Oke. Nah, kita sudah tahu fungsi atas tidak lain adalah ini, Y sama dengan 8 dikurangi dengan X kuadrat, kemudian fungsi yang di bawah ini Y sama dengan X kuadrat. Jadi tinggal kita buat integralnya, integral antara minus 2 sampai dengan 2 ya, ini minus 2 sampai dengan 2 sini. Kemudian fungsi yang di atas tidak lain adalah 8 dikurangi dengan X kuadrat dikurang. Yang di bawah adalah X kuadrat, yang ini ya. Fungsi yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian dx. Nah, tinggal kita sederhanakan, minus 2 sampai dengan 2, 8 minus X kuadrat kurang X kuadrat jadinya minus 2
X berpangkat 2 dx. Kemudian kita integralkan minus 2 sampai 2, jadinya ini adalah kita tinggal langsung integralkan saja. X dikurangi ini adalah minus 2 per 2 tambah 1 X berpangkat 2 tambah 1 batas bawah sampai batas atasnya minus 2 sampai dengan 2. 8x kenapa minus di sini? Oke, kita integralkan ini. Minusnya kan sudah ada di sini. Jadinya adalah 2 per 2 tambah 1 X berpangkat 2 ditambah dengan 1. Kemudian batas bawahnya adalah minus 2 sampai dengan 2. 8x oke. Kemudian di sini adalah minus 2 per 3 X berpangkat 3 batas bawah minus 2 sampai dengan 2. Tinggal kita substitusi, maka kita langsung saja ke solusinya, sudah ada di sini. Oke, ini ya. 8x oke. Kemudian 2 per 3 X berpangkat 3 sudah benar ya. 2 per 3 X berpangkat 3 minus 2 sampai dengan 2. Oke. Nah, kalau di sini dia integralkan satu-satu nggak masalah, sama saja hasilnya ya. Kalau kita mau jalankan juga di atas boleh juga. Hasilnya di sini adalah 21/3. Nah, kalau saya mau jalankan ini, kita substitusi 8 kali 2. Kemudian ini batas atasnya oke. Kalau saya langsung kurangkan dengan minus 2 boleh juga. Dikurang minus 2. Gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 2 per 3 2 berpangkat 3 dikurangi dengan minus 2 berpangkat 3. 8 2 minus 2 ketemu minus 2 jadi positif. 2 kali 2 jadinya minus ketemu minus jadi positif ya. 2 tambah 2 jadinya 4. Kemudian dikurangi dengan 2 per 3 2 pangkat 3 jadinya 8 minus 2 kali 2 kali 2 jadinya minus 8. 8 kali 4 sama dengan 32. Di sini 2 per 3 dikali dengan minus ketemu minus jadi positif. 8 tambah 8 16. 32 ini jadinya 2 dikali dengan 16 jadinya jadi loading. Aduh, kenapa begini? Dua kali 16 jadinya 32 ya. Kurang di sini di per 3. Jadinya kita tinggal sederhanakan. Kalau saya bawa ke dalam bentuk penyebut 3 kali 32 jadinya 96 ya. Dikurangi dengan 32 jadinya kan ini 96 bagi 3 jadi kembali ke sini ya. 96 bagi 3 kembali ke 32. 96 dikurangi dengan 32 jadinya 64 ya. Oke, dibagi dengan 3 sama dengan 64 bagi dengan 3 2 6 4 1 3
1 ya, jadinya 21 per 21 sepertiga ya, 21 sepertiga, luasnya 21 sepertiga. Oke, sudah sama ya. Nah, inilah solusi untuk soal poin A. Luas daerah di antara dua kurva itu tidak lain adalah 21 sepertiga ya, 21 sepertiga. Oke, sekira sudah jelas. Intinya di sini adalah perhatikan setelah kita gambar yang mana kurva yang paling atas dan mana kurva yang paling bawah. Kurva atas dikurangi dengan kurva yang di bawah. Kemudian daerah arsirannya kita perhatikan saja yang paling kiri dengan paling kanannya, berapa batas bawahnya dan berapa batas atasnya, tinggal kita pasang di integralnya. Fungsinya kurva yang di atas dikurangi dengan kurva yang di bawah, kemudian pasangkan dx di belakangnya, langsung diintegralkan, selesai. Itulah luas daerahnya. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini saja, pembahasan tentang luas daerah di antara dua kurva. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.